Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Raharjo dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai urgensi integrasi nasional sebagai tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan yang pertama Mia Herlina Safitri, Fadila Rahmah, Aulia Fairus, Aprilana Stasyirina Kurnia, yaitu saya sendiri, dan Kartika Novriyanti. Baik, slide selanjutnya akan membahas mengenai definisi integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh ataupun bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kesatuan publik ataupun kekuasaan politik. Di Indonesia, istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauran ataupun asimilasi, padahal kedua istilah tersebut memiliki banyak perbedaan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan mengenai beberapa unsur kebudayaan atau cultural traits mereka yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras ataupun harmonis. Jadi, definisi dari integrasi nasional adalah suatu usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Slide selanjutnya akan membahas mengenai kelebihan integrasi nasional. Membangun integrasi nasional merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan, seperti halnya di Indonesia. Model integrasinya lebih dimaksudkan untuk membentuk suatu kesatuan yang baru, yaitu bangsa Indonesia yang merdeka dan memiliki semangat kebangsaan. Urgensi integrasi nasional yakni untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, membangun persatuan dan kesatuan bangsa, serta menguatkan identitas nasional. Dengan adanya integrasi nasional, maka sebuah bangsa akan berdiri dengan kokoh. Adapun kekurangannya ialah adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Indonesia saat ini dihadapkan pada kenyataan adanya konflik antar kelompok dalam masyarakat, baik konflik yang berlatar belakang kesukuan, konflik antara pemeluk agama, kesalahpahaman budaya, dan semacamnya. Karena keadaan inilah integrasi sebagai urgensi dalam membentuk rasa persatuan dan kesatuan. Dalam perjalanannya, integrasi sangat diupayakan dari terbentuknya bangsa ini. Kemerdekaan Indonesia diraih tentu saja adanya integrasi di dalamnya. Saat ini, integrasi di Indonesia perlu diupayakan kembali, khususnya pada generasi-generasi saat ini. Integrasi nasional sendiri merupakan bentuk integrasi yang lebih luas yang merupakan proses penyatuan unsur-unsur dalam suatu negara. Adapun cara untuk membangun integrasi nasional ini sangatlah banyak, baik yang dimulai dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Akan tetapi pada kali ini saya akan menyebutkan beberapa cara bagaimana untuk membangun integrasi nasional, di antaranya yang pertama yaitu mengembangkan dan juga membangun kebanggaan akan identitas nasional, seperti lambang negara, dasar negara, lagu kebangsaan, bahasa nasional, serta bendera nasional. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembangunan yang adil sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata. Yang ketiga, menerapkan sikap penuh empati dan juga toleransi pada sesama manusia. Yang keempat, menggunakan produk-produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan pada keberagaman, keunikan, dan juga tradisi bangsa. Yang kelima, menghormati perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, menjalankan kewajiban sebagai anggota masyarakat dengan menjaga kerukunan dan juga kebersihan lingkungan. Adapun pentingnya mengapa kita harus membangun integrasi nasional. Di antaranya yang pertama, adanya kemampuan serta kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan sara dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat. Yang kedua, adanya kemampuan untuk mencegah dominasi ekonomi asing. Yang ketiga, mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi. Yang keempat, menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan juga sosialisasi terhadap identitas nasional. Dan yang terakhir, adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing.
Setiap mahasiswa memiliki potensi kemampuan dan intelektualnya masing-masing. Kedua hal tersebut adalah hal yang sangat diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara. Leila Mona dalam jurnalnya yang berjudul Mengembangkan Personal Social Responsibility dalam Membangun Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menyebutkan 5 peran penting mahasiswa dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mahasiswa sebagai iron stock, yaitu mahasiswa dituntut memiliki kepribadian yang baik, tangguh, dan berakhlak mulia. Kedua, mahasiswa sebagai agent of change. Mahasiswa diharapkan dapat memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih positif sebagai penggagas sekaligus pelaku dalam perubahan tersebut. Yang ketiga, ada mahasiswa sebagai guardian of value, yang mana mahasiswa berperan untuk menjaga nilai-nilai yang ada di masyarakat dan menyuarakan pendapat jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Keempat, mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa harus mencerminkan nilai dan karakter yang baik sesuai dengan kemampuan intelektualnya dengan dijadikan sebagai acuan dasar dalam berperilaku di masyarakat. Dan yang terakhir, mahasiswa sebagai social control. Mahasiswa diharapkan dapat menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah lewat penyampaian aspirasi, mengkritik kebijakan pemerintah, dan juga hal-hal lainnya. Mahasiswa sebagai generasi muda dapat berpartisipasi dalam menjaga integrasi bangsa dengan saling menjaga persatuan dan kesatuan, menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai luhur dan mulia, mengamalkan nilai kejujuran, gotong royong, dan saling menghormati. Kemudian selanjutnya terdapat materi mengenai sikap-sikap yang perlu kita hindari dalam pembangunan integrasi nasional. Yang pertama, mengejek atau mengolok orang lain dan memulai permusuhan. Kemudian yang kedua, bersikap tidak adil dan berbuat baik hanya kepada golongan tertentu saja. Kemudian yang ketiga, bersikap sombong dan acuh terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, tidak menghargai pendapat orang lain dan selalu memaksakan kehendak. Dan yang kelima, selalu mendahulukan kepentingan pribadi dibanding kepentingan orang lain atau egois. Nah, selain itu terdapat juga faktor penghambat lainnya dalam pembangunan integrasi nasional. Yang pertama ada kurangnya sikap bertoleransi terhadap sesama. Nah, yang kedua, terdapat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesatuan dan persatuan di dalam bangsa. Yang ketiga, kurangnya sikap saling menghargai perbedaan orang lain di dalam masyarakat. Yang keempat, timbulnya etnosentrisme atau menganggap budayanya lebih baik dibanding budaya orang lain. Yang kelima, yaitu budaya asli mulai tergerus karena dipengaruhi oleh adanya budaya asing yang masuk ke negara. Dapat kita simpulkan bahwa dalam mencapai tujuan negara, yaitu mempersatukan bangsa khususnya dalam integrasi nasional ini, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran khususnya dalam bersikap, yaitu bersikap dalam toleransi, saling membantu, saling menghargai pendapat orang lain, dan tidak membeda-bedakan latar belakang semua orang, seperti ras, agama, ataupun status sosial. Karena itu diharapkan integrasi nasional atau mempersatukan bangsa dapat terwujud. Nah, sekian dari pemaparan kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.